Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat ada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih. Urgensi kajian fikih pada pagi hari ini terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutang adalah wajib harus kita tunaikan dan harus kita bayar. Seseorang yang dia dijamin mendapatkan surga karena meninggal disebabkan syahid, hutangnya saja tidak bisa dibayar di akhirat dalam bentuk materi. Kalau ada seseorang yang punya hutang dalam bentuk materi dan dia sudah meninggal, mau bayar pakai apa, Pak? Misalnya punya hutang rumah, punya hutang mobil, punya hutang harta, bayarnya pakai apa? Di akhirat sudah tidak bawa mobil, tidak bawa rumah, tidak bawa uang, tidak punya tabungan. Jadi bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal ibadah. Kalau amal ibadahnya masih cukup, maka bisa diambil amal ibadahnya agar tidak disiksa di neraka. Tapi kalau amal ibadahnya sudah habis, maka hutangnya itu 1 juta, 2 juta dan seterusnya dibayarnya dengan dosa orang lain diserahkan kepada dia. Kalau punya hutang dengan manusia harus dibayar, apalagi kalau hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama di antara hutang yang biasa, mudah-mudahan nggak biasa, saya salah. Di antara hutang yang bisa jadi ada yang kita miliki kepada Allah dalam hal ibadah adalah hutang sholat. Dan dalam syariat Islam, baik dari Al-Quran atau juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dijabarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya ulama yang 4, baik itu mazhab Hanafiyah atau kemudian juga mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah atau juga Hanabilah, itu semua sepakat bahwa orang yang punya hutang kaitannya dengan sholat, maka dia harus membayarnya dalam bentuk qada. Jadi dalam bentuk qada sholat. Nah, bagaimana pembahasan lebih lanjutnya? Kita ingin coba, mudah-mudahan sampai waktu syuruk cukup ya Pak. Kata qada di dalam Al-Quran, kalau kita lihat ada beberapa makna atau juga kalimat atau kata qada yang Allah sebutkan dan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, misalnya kita lihat di dalam surah Fussilat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini
faqadahunna, dan Allah menciptakannya atau menciptakan menjadi 7 langit, sab'a samawat fi yaumain, dalam 2 hari. Kalimat atau kata qada di sini apa tadi Pak maknanya? Apa? Mencipta. Kemudian yang lain dalam surah Toha ayat 72, faqdi ma anta qadin, faqdi ma anta qadin, maka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Kalau tadi faqadahunna, Allah menciptakan langit itu, kata qada menciptakan, maka yang kedua faqdi ma anta qadin, maka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Maka kata qada di sini apa maknanya? Mengerjakan. Itu tuh, fa'ala. Jadi atau amila, ada al-khalqu, ada amila. Kemudian juga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala qada, memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu jangan menyembah illa iyyah, kecuali Dia, dalam surah Al-Isra ayat 23. Nah, kata qada di sini apa maknanya? Al-amru, maknanya apa Pak? Perintah. Nah, jadi kalau kita gali, kita kaji di Al-Qur'an, kata-kata qada itu mempunyai pengertian yang sangat banyak. Jadi bisa maknanya perintah, bisa maknanya al-khalqu, menciptakan, bisa maknanya al-amalu, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan dalam pengertian ulama syariah atau ulama fikih, qada itu adalah fi'lal wajibi ba'da waqtihi. Gampang ya Pak pengertiannya. Fi'lal wajibi ba'da waqtihi. Mengerjakan sesuatu ibadah yang wajib setelah sudah selesai waktunya. Ini ada ulama yang mengartikan qada itu seperti itu. Mengerjakan ibadah yang wajib setelah selesai waktunya. Ada juga Imam Ad-Dardir mengatakan istidraku ma kharaja waktuhu. Mengejar untuk bisa mendapatkan sesuatu ibadah ma kharaja waktuhu, yang sudah keluar waktunya. Nah, jadi intinya qada itu adalah kita melakukan ibadah yang ibadah tersebut telah berlalu waktunya, atau ibadah tersebut telah selesai waktu kewajibannya. Ada 2 makna yang berdekatan dengan makna qada, Pak. Yang pertama, mengerjakan ibadah dan ibadah tersebut dikerjakan masih dalam waktu wajib. Kalau puasa Ramadan kan gampang ya Pak. Puasa Ramadan itu gampang, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa Pak? Bisa 28, bisa 29, bisa 30. Ada nggak sampai 31? Nggak ada. Biasanya sampai tanggal 30 seperti itu. Kalau sudah lebih dari tanggal 30, bisanya berganti bulan. Maka apakah mengerjakannya puasa Ramadan namanya Pak? Puasanya tetap puasa Ramadan, tetapi namanya bukan adaan, namanya apa? Qada, seperti itu. Jam 5:48 itu waktu terakhir sholat subuh. Kalau Bapak bangun jam 5:10 Bapak sholat, masih dalam waktu enggak Pak? Masih dalam waktu. Nama sholatnya apa?
Nama sholatnya apa? Adaan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat adaan. Nah gitu. Bapak sholat, pas selesai sholat, udah selesai sholat, tiba-tiba istri bapak bilang, "Pak, tadi itu cucu," mungkin di sini udah rata-rata cucu ya Pak ya. Kayak di atas usia saya ini. Di atas 46 tahun ini, di atas usia udah menjelang maghrib ya. Nah, insyaallah. "Pak, itu tadi cucu kita main pipis misalnya di sarung atau juga di sejadah papa misalnya seperti itu kan, atau di sejadah ayah misalnya seperti itu. Kita udah selesai sholat. Nah, selesai sholat kita, tapi masih ada waktu Pak. Kita sholat lagi, namanya apa? I'adah. Kita ulang lagi sholatnya. Sholatnya di waktu yang sama, tetapi kita mengulang kembali. Nah, ada sholat atau ibadah di luar waktu, namanya qadha, seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa qadha ini harus kita lakukan? Qadha ini adalah ibadah yang wajib dan syariat Islam. Hadisnya atau dalilnya adalah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha la kafarata laha illa dzalika wa aqimis salata lidzikri. Yang pertama hadisnya bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa salat atau dia tertinggal salat, fal yusolli, maka hendaklah dia salat, idza dzakaroha, apabila dia ingat, la kafarata laha, tidak ada tebusan, tidak ada ganti Pak. Kalau puasa Ramadan Bapak karena sakit atau kemudian usianya sudah tua Pak, di atas 70 atau 80 tahun, ini kalau puasa kayaknya nggak kuat ini. Nah, maka kemudian kata dokter, ya udah Pak, Bapak nggak usah puasa. Kita bisa ganti tapi tidak berdosa. Puasa kita tinggalkan dengan bayar apa? Fidyah. Kalau di sini berapa Pak fidyahnya Pak? Di Sakinah ini berapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berapa Pak bayar fidyahnya kalau di Sakinah sini? Sekali makan orang fakir itu berapa ngasihnya? 20.000 atau 30.000 atau 50.000 Pak? 15 berarti cuma pakai telur dadar doang Ustaz ya. Masa sih sekali makan cuma 15.000? Ini di warteg di depan sini ya. Warteg cuma 15.000. Ya, silahkan semampunya aja Pak ya, semampunya. Yutiqunahu fidyatun, itu kan seperti itu. Karena kata dokter sakit, Bapak kalau puasa maka ini semakin sakit itu kan. Ya sudah, akhirnya diganti tidak puasa dan tidak berdosa dengan bayar fidyah. Tapi kata Rasulullah, kalau orang yang dia berkewajiban sholat dan kemudian karena tertidur atau tidak sholat atau kemudian dia tertinggal, maka dia tidak bisa ganti sholat yang tertinggal tersebut dengan apapun amal ibadahnya kecuali sholat. Gitu Pak, ini hadis ya. Sehingga kalau kita rujuk dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa seseorang yang sudah pernah meninggalkan sholat sekali saja, meskipun itu sudah berlalu 15 sampai 20 tahun yang lalu Pak, 15 sampai 20 tahun yang lalu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka dia wajib mengganti sholat itu meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Ini hadis ya yang pertama. Yang kedua yang menjadi dalil ya Pak, Rasulullah SAW, ini hadis Sahih Muslim, tadi Sahih Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah tertinggal mengerjakan sholat subuh Pak. Beliau ketika dan para sahabat pulang dari perjalanan perang Khaybar. Saya baca teks hadisnya ya Pak ya.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi matanya maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaibar. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khaibar, sara lailahu hatta idza adrakahul qara. Jadi berjalan Khaibar itu ada yang pernah ke Khaibar, Pak, di sini, Pak? Kalau yang pernah umroh ke Madinah kali itu. Jadi dari Madinah itu ada nanti Ustaz pernah ya Khaibar antum? Oh belum. Saya pernah ke Khaibar terus kemudian jadi hampir sama mungkin, tapi lebih jauh dari banding Badar. Jadi kalau dari Madinah itu kan bisa ke Badar, tapi lebih dekat dari Madain Saleh. Madain Saleh itu udah perbatasannya Jordan. Jadi Jordan itu perbatasannya ada kota tempat umatnya Nabi Soleh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditiup dengan air api angin hawa udara yang sangat panas. Nah, itu bangunan-bangunan yang luar biasa. Dan tapi kemudian juga ada daerah Khaibar. Jadi setelah pulang dari perang Khaibar, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini kelelahan, Pak, kelelahan dan kemudian tertidur. Wa qala li Bilal iklalana al-laila, kata Rasulullah, Bilal nanti bangunin. Jadi bangunin kami seperti itu. Kemudian fasalla Bilal ma qadira lahu wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Bilal salat sekedarnya saja. Kemudian wa nama Rasulullah dan sahabat yang lainnya tidur. Falamma taqarrabal fajru istadda Bilal ila rahilatihi. Ketika sudah dikit lagi waktu fajar subuh, Bilal senderan, Pak, di ontaknya sambil berdiri, Pak. Muwajihal fajri faghalabat Bilal ainahu, maka Bilal ini sangat ngantuk. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, sambil senderan di untanya. Falam yastayqidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahadu min ashabi. Belum ada atau tidak ada yang bangun, Pak. Bilal, Rasulullah dan sahabatnya juga enggak ada yang bangun. Hatta dorobat humul samsu, sampai matahari itu memukul, bukan memukul kalau matahari kan ya, kalau panas itu apa? Menyengat, sampai matahari menyengat itu kan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalum istaiqadha. Rasulullah adalah orang yang pertama kali bangun. Fafazia Rasulullah kemudian terkejut. Faqala ai Bilal, kata Rasulullah, Bilal, gimana ini? Maksudnya kenapa enggak bangunin itu kan? Faqala Bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi anta wa bi ummi. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya belum pernah ngalamin seperti ini ngantuknya. Ya karena bayangin aja, Pak. Mungkin kalau naik waktu itu kami naik mobil ya, Pak, sekitar 5 atau sekitar 3, mohon maaf, bukan 5 ya, 3 sampai 2 jam lebih lah. Tapi perjalanan lancar, Pak. Kalau dari Arab kan lancar jalannya. 3 sampai 2 jam berarti bisa jadi enggak tahu dari mana, Cirebon kali ya. 200 kilo mungkin sekitar segitulah, 200 kiloan. Jalan, Pak. Ada juga yang naik unta. Lah kalau sekarang pakai mobil ya cepat ya. Jadi saking ngantuk lelahnya itu kemudian tertidur. Kemudian kata Rasulullah, qala iktadu, ya udah kita siap-siap, kata Rasulullah. Faqtadu rawahilahum syai'an summa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara Bilal wa qama shalah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap, kemudian memerintahkan kepada Bilal untuk qomat, dan kemudian fasalla bihimus subha, kemudian salat subuh. Falamma qada shalah qala man nasiya shalah falyusalliha. Setelah selesai salat, Rasul mengatakan, barang siapa yang lupa salat maka hendaklah dia salat. Gitu, Pak. Jadi ini dalil yang kedua. Rasulullah pernah tertinggal salat subuh sampai matahari sudah keluar, kemudian salat bersama para sahabat. Niatnya apa, Pak? Niatnya apa? Niatnya mengqadha seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga hampir sama hadisnya, saya tidak baca. Yang keempat sama ini. Yang kelima barangkali. Ini saat perang Khandaq, Pak. Yang kelima saya baca hadisnya gini. Ketika perang Khandaq itu tahun kelima Hijriah. Jadi umat muslim di Madinah itu dikepung oleh sekitar 10.000, Pak. Orang kafir Quraisy itu berkongsi bekerja sama dengan seluruh orang kafir.
Jadi penduduk Madinah dikepung 10.000, kemudian Rasulullah SAW atas usulan Salman menggali apa? Menggali parit ya, sekitar 5 kilo Pak. Jadi 5 kilo itu mengelilingi kota Madinah digali itu apa namanya, sehingga kalaupun kuda lewat, kuda nggak bisa gitu, jatuh. Nah itu tahun apa namanya, tahun sekitar kelima Hijriah. Nah ketika perang Khandaq ada beberapa riwayat Pak, yang saya baca ini riwayat Nafi, ada juga riwayat ya, sahabat yang lainnya. An-Nafi an Abi Ubaidah ibni Abdullah qala Abdullah innal musyrikina saghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salatin. Bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menjadikan Rasulullah sibuk sampai tidak mengerjakan 4 sholat Pak. Pak, kalau sholat zuhur, asar, maghrib, Bapak jatuhnya jamaah atau apa kalau gitu? Bapak tidur nih, karena orang tua atau siapalah sakit misalnya, dari jam 10 ketiduran, bangun-bangun misalnya sudah 6:30 Pak. Malam, 6:30 malam. Berarti yang lewat berapa sholat itu? Berapa waktu? Zuhur, asar, maghrib. Nah kalau 3 waktu itu Bapak hukumnya jamaah atau apa? Hah? Jamaah atau apa? Jatuhnya qadha. Nah ini, mana dalilnya? Ini Pak. Jadi Rasulullah SAW saghalu Rasulullah dan sahabat yang lainnya karena dikepung oleh orang-orang kafir sampai 10.000 itu Pak, penduduk Madinah. Sibuk, tidak ada kesempatan sama sekali untuk sholat. Bahkan bukan hanya 1 waktu, an arba'i shalawatin yaumal Khandaq, saat perang Khandaq sampai 4 waktu. Hatta dhahaba minal laili, sampai malam. Masya Allah. Fa'amara Bilal, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal fa'azan, azan. Summa aqama, kemudian iqamah, fasalla juhra, untuk sholat zuhur. Summa aqama, kemudian qomat, fasallal asra, kemudian sholat asar. Summa aqama, kemudian qomat yang ketiga, fasallal maghrib, sholat maghrib Pak. Summa aqama fasallal isya, kemudian iqamah, kemudian sholat isya. Azannya sekali Pak, tapi qomatnya berapa kali? 4 kali, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu ya Pak ya. Nah jadi ini dalil-dalilnya. Nah pertanyaannya yang ketiga, setelah kita tahu dalilnya, siapa yang berkewajiban sholat dan siapa yang berkewajiban atau siapa yang tidak berkewajiban mengqadha sholat? Yang berkewajiban mengqadha sholat, jumhur ulama atau mayoritas ulama, yang pertama adalah orang yang tidak sholat karena lupa, tertinggal atau hilang sholatnya karena lupa, enggak sholat karena lupa Pak. Yang kedua yaitu orang yang tertidur. Bapak sholat subuh nih, tadi saya sholat isya enggak ya? Itu udah subuh Pak, Bapak baru ingat, udah sholat isya belum ya? Kayaknya belum sholat isya gitu kan. Ya udah, Bapak ingatnya sekarang, isyanya tadi udah kelewat, Bapak ganti. Yang kedua karena tertidur. Tadi misalnya karena keluarga kita sakit atau apa gitu kan, dari jam 10 pagi Pak tidur, bangun-bangun jam setengah 6, jam setengah 7 gitu kan. 3 sholat atau 3 sholat itu. Dan yang ketiga adalah orang yang terhambat karena sesuatu atau sibuk gitu kan. Tapi sibuknya yang syar'i, ada sibuk yang enggak syar'i Pak, cuma karena main dan lain sebagainya. Misalnya yang sibuk syar'i gimana? Ada dokter misalnya ya Pak. Ada enggak dokter yang dia mengoperasi pasien misalnya dari jam 2 siang itu kelar-kelarnya, misalnya kelar-kelarnya jam 10 malam. Misalnya di operasi besar itu kan jam 2, ya, tidak ada kesempatan misalnya untuk sholat, ini nyawa orang seperti itu, maka bisa jadi dia mengqadha sholat. Kemudian yang keempat, ini yang termasuk sepakat apa ulama ya Pak? Yang keempat yang wajib mengqadha adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat Pak. Mungkin Bapak dulu SMP, SMA atau kuliah ini pernah ada yang nggak sholat, sengaja nggak sholat itu. Hah? Ada? Oh pasti.
Pak Sabil itu ngomong gitu. Jadi ada orang yang sengaja nggak sholat itu. Nah sekarang alhamdulillah dapat hidayah sholat. Dulu pernah nggak sholat. Berapa? Kalau dihitung itu mungkin ada sebulan kali saya gitu kan. Atau kalau dihitung-hitung ada setahun itu. Wajib qadha Pak. Nanti bagaimana cara kita jelaskan. Yang kelima, orang yang Islam kemudian dia keluar dari Islam, dia masuk Islam lagi. Ya Pak. Berbeda dengan orang non muslim. Kalau orang non muslim ini termasuk 3 golongan yang tidak wajib mengqadha. 3 Pak. Yang pertama ada anak kecil. Yang kedua adalah orang yang non muslim baru masuk Islam. Dia non muslim Pak, dari mulai baru lahir non muslim sampai usia 70 tahun. Usia 70 tahun dia masuk Islam. Kemudian 2 hari kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Al-Islam ya jubu ma qablah. Dengan masuk Islam dia dihapuskan semua dosa-dosanya. Tapi Bapak ada yang mau begitu enggak? Saya kafir dulu dah, ntar habis itu masuk Islam lagi gitu kan. Kalau balik lagi, kalau enggak. Tapi kalau dia Islam, dia kemudian keluar dari Islam dan dia masuk Islam lagi, selama paruh waktu dia non muslim sini Pak, menurut jumhur ulama wajib mengqadha salat. Itu Pak. Itu yang ke-5. Yang keenam, orang yang wajib mengqadha salat adalah orang yang mabuk atau juga orang yang sakit ya Pak. Karena dioperasi misalnya, dia nggak sadarkan diri. Tadi misalnya sampai berjam-jam itu kan, tapi dia wajib sholat hukumnya. Maka waktu sholat yang dia tinggalkan karena operasi misalnya, atau karena yang lainnya sakit misalnya, atau hilang akalnya karena mabuk misalnya seperti itu, mabuknya karena narkoba atau lain sebagainya, iya saat mabuk dia emang nggak bisa sholat itu kan, teler itu kan. Tapi kalau dia sudah sadar meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadha sholat. Yang keberapa tuh Pak? Nah, yang ke-7, wanita haid. Lah kok wanita haid? Iya, wanita saat haid nggak wajib mengqadha sholat. Tapi wanita yang dia haid, ini harus disampaikan nih Pak sama istri Bapak nih Pak. Jatuh haidnya itu sudah masuk waktu sholat dan dia tidak segera sholat. Zuhur jam berapa Pak? Pak, zuhur jam berapa Pak? 12 atau 11 kurang? Jam 12 ya Pak. Kemudian Pak, kemudian asar itu jam berapa? Hah? Jam 3 lewat? Jam 3 lewat 15 ya. Ini Pak, jam 12 waktu zuhur, kemudian istri Bapak atau anak perempuan Bapak sholatnya jam 1. Mau sholat jam 1. Ya Pak, mau sholat jam 1. Tiba-tiba saat jam 1 tersebut keluar darah haid. Padahal jam 12 udah masuk waktu sholat belum? Hah? Sudah masuk waktu sholat belum? Jadi dari jam 12 sampai jam 1 ada waktu sholat, sehingga kemudian dia mau sholatnya jam 1, padahal jam 12 lewat 5, jam 12 lewat 10 itu adalah ada waktu untuk sholat. Dia sholat jam 1, maka kemudian dia ketika mau sholat jam 1, ya kau keluar haid seperti itu, dia punya hutang, dihukumi dia punya hutang sholat. Tapi untuk asarnya, maghrib dan seterusnya dia tidak wajib qadha Pak. Zuhurnya dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia tidak segera mengerjakan sholat zuhur, padahal sudah ada kewajiban sholat zuhur, sehingga kemudian datang haid. Nah, itu Pak ya.
Yang kedua, wanita haid itu bisa jadi jatuh hukumnya menurut mayoritas ulama mengqadha sholat ketika dia sudah bersih haidnya, Pak. Sudah bersih haidnya jam 3:10. Asar jam berapa, Pak? Jam 3:15 misalnya. Misalnya jam 3:15 itu waktu asar. Jam 3:10 dia sudah bersih. Tapi ya Pak, tapi belum sempat mandi dan ternyata kemudian dia mandi azan asar seperti itu. Nah, dalam posisi seperti ini maka seorang wanita jatuhnya dia punya kewajiban sholat zuhur dan dia wajib mengqadha sholat zuhur karena bersihnya, sucinya waktu zuhur, meskipun tidak bisa terkejar karena waktu mandi 5 menit dan seterusnya, dia selesai mandi sudah masuk waktu asar. Itu Pak. Jadi ada berapa tuh? Ada 8 atau 7 yang wajib mengqadha sholat. Yang tidak wajib mengqadha sholat ada 3. Yang pertama anak kecil. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga wanita yang haid dan juga nipas. Itu ya Pak ya. Jadi anak kecil itu kan Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalam an salasatin. Malaikat rokib, malaikat atid itu tidak mencatat perbuatan yang dilakukan oleh 3 golongan. Salah satunya apa? Anak kecil, anis sobi, anak kecil atau anis sogir, hatta yakbura. Anak kecil sampai dia balik seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus mengqadha salat, Pak? Kenapa kita harus mengqadha salat? Kita harus mengqadha salat. Bapak nanti lihat surah Al-Mudassir ayat 42 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian berada di neraka Sakor? Kata Allah, qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu saya punya hutang salat. Saya dulu punya hutang, saya dulu pernah tidak salat sekali, Pak. Qalu lam nakum minal musallin. Jadi dulu saya termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat, Pak. Ada sebagian ulama tafsir atau ada ulama yang menafsirkan bahwasannya meskipun sekali enggak sholat, maka dia berpotensi termasuk yang akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kalian berada di neraka Sakor? Qaulu lam nakum minal musallin. Saya termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Kalaupun sekali, maka sekali tersebut akan menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Sakor. Yang kedua dari Rasulullah SAW, kenapa urgensi kita harus mengerjakan sholat? Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholah. Bahwa amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amal ibadah sholat. Itu ya Pak. Nah, kalau ulama-ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, saya pikir enggak saya baca ya Pak. Wa man fatahu shalah, kemudian wa man nasiya shalah, misalnya Maliki, kemudian juga Syafi'i mengatakan wa man wajabat alaihi shalah falam yusalli hatta fatatul waqt lazama qadaha. Atau Hambali mengatakan sini wa man fatathu shalawatun lazimahu qadauha alal fawri. Jadi semua ulama fikih yang 4 mazhab sepakat bahwa orang yang telah meninggalkan sholat dia wajib mengqadhanya, wajib menggantinya. Jadi perintah sholat adalah perintah kewajiban setiap waktu. Kemudian besaran pahala yang didapat misalnya Pak, antara orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah pasti berbeda nilainya. Bapak sholat di rumah dengan Bapak di Masjid Sakinah ini pasti berbeda. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti di akhirat Pak, fasilitas yang Allah berikan itu Pak. Bapak yang tidur seharian dengan Bapak yang bekerja kan pasti berbeda pendapatannya. Maksudnya dalam hal posisinya sama gitu ya. Tapi kalau cari orang yang punya passive income itu kan. Tapi bisa juga kita punya passive income amal ya Pak. Kita diam saja, tidur saja gitu kan.
Tapi pahala kita terus mengalir melalui sedekah jariyah misalnya seperti itu. Nah ini kita kembali ke sini. Bahwa itu nanti kaitannya dengan tingkatan di akhirat. Kan di dunia saja kan ada orang berbeda Pak. Ada yang punya rumah sederhana, bahkan rumahnya nggak di keramik ya Pak, nggak di ubin. Ada orang yang rumahnya sampai 2-3 tingkat gitu, 2-3 lantai gitu kan. Ya. Nanti bisa jadi di surga juga, di akhirat juga sama Pak. Ada orang yang tempat surganya ya ditinggali biasa saja. Ada juga sebiasa-biasanya surga tetap istimewa. Ada orang yang lebih tinggi lagi derajatnya, kedudukannya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau saya sudah sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000 kali, gitu kan? Lalu kemudian saya pulang ke Indonesia, pulang haji, pulang umroh, saya tadi udah sholat 1.000 kali itu kan? Berarti saya enggak Pak. Kewajiban sholat adalah kewajiban setiap waktu. Kaitannya dengan apa yang kita kerjakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah SAW, sehingga kemudian meskipun usianya pendek, usia umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tapi pahalanya bisa jadi tidak kalah dengan usia umat Nabi yang sebelumnya sampai ribuan Pak. 1.560 tahun itu usia rata-rata umatnya Nabi Nuh Pak. Ketika ada ibu yang nangis, anaknya meninggal dunia, dianggap masih bayi Pak. Kenapa? Padahal udah usia 80 tahun. Usia 80 tahun anaknya meninggal dunia. Aduh, anak saya kesian sekali, masih bayi kok meninggal. 80 tahun bayi Pak zaman itu. Kenapa? Karena rata-rata sekitar 1.500-1.600 tahun. Nah usianya panjang, kalau dia pakai ibadah kan amal ibadahnya banyak gitu kan. Tapi Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama umatnya, usianya pendek. Kata Rasulullah, "A'mari ummati," umurku dan umur umatku itu pendek-pendek, tetapi ada amal ibadah yang meskipun umurnya pendek dilipat gandakan berkali-kali lipat sehingga bisa menyamai bahkan melebihi umat-umat sebelumnya meskipun usia mereka panjang. Salah satunya adalah ibadah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan kalau orang sudah sholat di Masjidil Haram, bukan berarti dia gugur kewajiban sholat meskipun pahalanya banyak. Itu pahalanya saja Pak, tapi kewajiban sholat tetap. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak yang sampai sebulan Pak di sini nggak sholat kalau dihitung? Oh tahunan tuh katanya, malah lebih bukan bulanan, tahunan ya Pak. Terus gugur nggak? Kemarin saya ngisi kajian di daerah mana ya? Saya lupa kemarin ya isi kajian di mana. Tapi bukan materi ini Pak. Saya bukan materi ini, tapi materinya tentang surah An-Nisa ayat 36 kalau tidak salah, surah An-Nisa ayat 36. Termasuk berbuat baik kepada orang tua gitu kan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Saya tafsir waktu itu, tafsir Maudhu'i. Kemudian setelah kajian ada jamaah yang tanya, "Ustadz, berbuat baik kepada orang tua, kemudian kalau orang tua saya pernah ninggalin sholat, kemudian bisa nggak saya qadha?" Nggak bisa. Qadha orang tua sholat itu kalau fidyah, bahkan di daerah itu ada pernah saya diminta sholat jenazah, terus di luar itu ada karung beras sampai 3 karung. Ini buat apa Pak? Buat fidyah sholat. Kalau sholat dipidyahin itu. Kalau fidyah puasa nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau fidyah sholat nggak. Nah jadi kita punya hutang sholat seberapapun banyaknya Pak, seberapapun banyaknya harus kita ganti, gitu ya. Nah pertanyaan tadi ya sekalian aja Pak, lanjutin aja ya materinya. Nah bagaimana cara mengqadhonya Pak? Cara mengqadhonya bagaimana? Ada 2 Pak. Cara mengqadhonya itu 2. Kalau kita tertinggal waktu, sholatnya itu adalah berdekatan, ya Pak. Yang kita tinggalkan sholatnya waktunya berdekatan, zuhur, asar, maghrib, isya misalnya, maka itu harus tertib Pak, dan gantinya dekat. Misalnya Bapak ninggalin sholat zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya,
Bapak bisa mengerjakannya pas sholat isya, maka itu harus tertib. Tertibnya bagaimana? Tertibnya adalah Bapak sholat zuhur dulu, bukan sholat isya dulu Pak, sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, baru sholat isya. Tinggalinnya baru tadi. Tapi kalau meninggalkannya sudah lama, ya Pak, meninggalkannya sudah lama, maka tidak disyaratkan oleh ulama itu tertib, enggak. Dulu Bapak yang pernah enggak sholat apa? Semuanya jangan-jangan ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya. Nah kalau misalnya tadi Pak Sabil ini namanya sih Pak Ucok apa Sabil sih? Kalau misalnya tadi Pak 5 waktu, kalau 5 waktu, terserah Bapak mau ganti gimana. Saya kalau dihitung itu ini ada 1 tahun ini nggak sholat. Aduh, itu berapa lama di neraka sakornya ya Pak? 1 waktu saja kata Al-Quran tadi, masalakakum fi sakor, kenapa ente berada di neraka sakor, kata Allah. Qaulul la nakum minal musallin, ditafsirkan ulama, sekali saja enggak sholat dan ditinggalkan itu berada di neraka sakor Pak. Apalagi kalau berkali-kali itu kan. Berarti kalau seandainya 1 sampai 1 tahun, berarti berapa? 365 dikali 5. Ayo Pak. 300 kan dihitung-hitung ya Pak, 365 dikali 5 gitu kan. Nah terus bagaimana cara mengkodonya? Bisa begini Pak, cara mengkodonya, kapanpun kita ada waktu, bisa satu waktunya sholat bersamaan, bisa waktu sholatnya berbeda. Maksudnya gini, habis sholat isya nih Pak, habis sholat isya Bapak kemudian mengerjakan kodo atau habis sholat duha lah. Sholat duha Pak enak Pak. Ntar kalau kata sholat duha kan istri Bapak bilang, aduh Papa rajin banget sholat duhanya gitu kan. Padahal mau kodo ya Pak. Sholat duha misalnya Bapak kodo subuh, kemudian Bapak kodo zuhur, kodo asar, kodo maghrib, kodo isya gitu. Boleh Pak. Atau hanya waktu saja. Misalnya saya dulu misalnya kalau banyak nggak ngerjain ya apa ya sholat isya, ya udah habis sholat isya Bapak sholat isya lagi, atau Bapak habis sholat isya yang dulu ditinggalin sering sholat zuhur, habis sholat isya sholat zuhur, jadi bisa bersamaan waktunya sholat isya yang dulu ditinggalin di waktu isya ngerjainnya, atau sholat zuhur dikerjakan, yang dulu ditinggalkan itu sholat zuhur dikerjakan di waktu maghrib atau juga di waktu isya. Bisa langsung 5 Pak. Wah dulu kalau dihitung-hitung saya mungkin 1 tahun itu kan. Kalau 1 tahun berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh dapat 1 hari. Nanti lagi habis ini bangun lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh saya udah dapat 2 hari itu kan. Berarti masih kurang 365 hari dikurangi 2 masih 363 lagi seperti itu. Kalau bisa segera ya Pak. Punya hutang kalau bisa segera. Takutnya nggak ada umur Pak. Ternyata kan nggak usia yang 60 tahun aja. Itu tetangga saya depan rumah yang bidan itu. Hari Jumat, hari Kamis kemarin itu katanya ulang tahun yang ke-50 pas beliau meninggalnya hari Jumat Pak, Masya Allah bagus banget itu. Sama mungkin sepertinya istrinya Ustaz Toib ya, akan masih belum terlalu tua lah gitu kan. Nah jadi kalau bisa segera. Jadi tadi pertanyaan Bapak, kalau kita mengqadha kapan? Nah tadi kalau yang ditinggalin waktunya adalah dekat, maka kita bisa mengqadha urutan. Tertib. Misalnya Bapak tadi enggak sholat subuh, zuhur sama asar. Ya Pak. Misalnya tidur jam 4. Tidur jam 4. Bapak bangun-bangun sudah jam 4 sore. Dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Nah, berarti Bapak qadhanya sholat apa? Subuh. Terus tidurnya jam 4 pagi, Pak. Jam 4 pagi, terus kemudian ini kayak orang meninggal ya, tidur lama banget ya. Bangun-bangun jam 4 sore, berarti sholat apa kelewat Pak? Subuh, zuhur, sama asar. Berarti qadhanya berapa? Subuh dulu, baru kemudian zuhur dulu, subuh, zuhur, terus kemudian asar itu. Nah kalau sudah waktu SMP dulu, atau waktu SMA dulu, atau waktu kuliah Pak, sengaja enggak sholat Pak, selama tidak meyakini sholat itu adalah tidak wajib, dia tetap muslim Pak. Kecuali kalau dia nggak yakin sholat itu wajib,
Nggak ada itu perintah sholat di Al-Quran. Dosen lagi yang ngomong gitu kan, kafir Pak jatuhnya. Kenapa? Karena rukun Islam. Kalau nggak percaya kepada rukun Islam, kafir. Kalau dia mengingkari rukun iman, kafir. Kalau dia mengingkari rukun Islam, kafir dia jatuhnya seperti itu. Tapi kalau kita percaya bahwa sholat itu wajib, tapi nggak sholat Pak, ulama mengatakan dosa besar, tapi kemudian dia tetap wajib mengqadha sholat dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang sholatnya tetap punya Pak, tetap wajib. Ya dia terus aja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni oleh Allah kesalahannya, minta maaf sama Allah, ya Allah maafin saya ya Allah maafin. Lah karena kalau kita sama orang tua, sama teman, sama guru, sama kolega di kantor, kalau kita punya salah kan apa? Minta maaf kan itu kan. Sama Allah juga sama, ya Allah saya minta maaf ya Allah, saya dulu banyak ninggalin sholat ya Allah, sekarang saya mau ganti semua sholat-sholat saya, ganti Pak. Nggak bisa dibayar sama rumah kita, ya Allah ini saya nggak pernah sholat nih rumah saya ya Allah. Ya itu mah jatuhnya pahala sedekah gitu kan. Tapi kalau di akhirat nanti rumah kita udah nggak bisa ada, segala macam udah ditinggalin seperti itu. Ada pendapat Ibnu Hazm Al-Asqalani Pak. Tapi Ibnu Hazm Al-Asqalani bahwa orang yang tidak sholat kemudian dia tidak wajib mengqadha, ulama mengatakan dia jatuhnya hukumnya kafir. Kata Ibnu Hazm, ya udah nggak usah wajib sholat, tapi nggak usah wajib mengqadha, tapi jatuhnya hukumnya kafir itu kan. Lah kalau kafir di dalam Al-Quran kan dikatakan gini Pak, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum, habis amal ibadahnya. Jadi orang yang kafir maka otomatis habis amal ibadahnya. Jadi kata Ibnu Hazm, orang yang nggak sholat maka jatuhnya hukumnya kafir. Udah nggak usah ganti sholat gitu kan, gitu. Tapi kan tadi kita baca ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa manasya sholat, barang siapa yang lupa sholat, barang siapa yang tertinggal sholat, meskipun sudah berlalu lama, maka dia wajib sholat la kafaroh, kata Rasulullah, enggak ada tebusan. Itu Rasulullah yang ngomong Pak, bukan saya. Iya, hadis Nabi yang mengatakan bahwa la kafaroh. Jadi pendapatnya Ibnu Hazm kemudian dibantah sama ulama ahli sunnah yang 4 ini, meskipun sebenarnya usianya lebih dulu sana gitu. Jadi pendapatnya ulama ahli sunnah itu mengatakan bahwasannya kewajiban sholat itu enggak gugur, tetap dia harus melaksanakan sholat, istighfar iya, bertobat iya gitu kan. Nah, kenapa Ibnu Hazm mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja enggak wajib mengqadha? Karena jatuhnya dia kafir Pak. Kita mau enggak begitu? Kan enggak mau dijatuhi kafir itu seperti itu. Jadi kata Ibnu Hazm, kalau dia enggak sholat, kafir hukumnya, udah gitu. Kita atau Bapak? Iya nggak apa-apa. Kita ambil ikhtiyatnya Pak. Misalnya kalau kebalikannya sholatnya Pak, kebalikannya. Kalau kita ragu sholat, misalnya saya sholat zuhur ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat, Bapak ambilnya apa? 3 apa 2? Yang paling? Enggak, 3 apa 2 ambilnya? Bapak guru fikihnya siapa nih? Ustaz Zainal. Jadi Bapak kalau kita ragu sholat nih Pak, jumlah rakaatnya, saya sholat isya karena nggak jamaah Pak, atau sholat zuhur lah, pelan-pelan bacaannya itu. Ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat? Bapak yakinnya 2 rakaat apa 3 rakaat? 2 seperti itu. Nah gitu juga Pak. Jadi kalau seandainya kita ya ragu sholat ini jumlahnya 2 atau 3, ambil aja yang jumlah minimal, sehingga kemudian kalaupun nanti kelebihan sholatnya ya nggak apa-apa gitu kan, asal jangan wah saya udah 3 rakaat padahal baru 2 sehingga kurang seperti itu. Nah begitu juga tadi Pak ragu gitu kan ya, saya mengqadha sholat dulu saya banyak kurang sholat itu kan. Nah kemudian Bapak
saya yakin udah cukup. Jangan Pak, lebih baik Bapak kayaknya dulu saya 1 tahun sebulan itu kan, bila Bapak yakin aja bahwasannya bukan 1 tahun 1 bulan yang Bapak tinggalin sholatnya, 1 tahun jadiin 1 tahun 2 bulan itu. Kalau kecil itu nggak dihitung Pak. Jadi kalau waktu kecil itu nggak sholat nggak dosa. Jadi kalau anak kecil itu nggak dihitung, dia mau sholat nggak sholat, kalaupun dia sholat maka dihitung pahalanya itu untuk orang tuanya. Orang tuanya bukan dihitung pahala sholat, tapi dihitung melakukan kebaikan mengajarkan anak. Itu ya. Sama seperti haji juga. Makanya kemudian ada yang bertanya, ada 2 pendapat. Kalau anak kecil haji itu hitungannya dapat pahala haji atau kemudian kewajiban hajinya gugur nggak? Nah ada yang mengatakan belum gugur. Kenapa? Karena belum balik seperti itu, belum wajib. Nah anak kecil sholat juga sama tadi Pak, belum dihitung kewajiban sholat. Jadi kalau Bapak bilang saya dulu waktu kecilnya sholat tapi ketika SMP-nya udah nggak sholat gitu kan, enggak menggugurkan utang Bapak gitu kan, enggak. Iya. Nanti nawarnya sama malaikat bisa nggak? Kayaknya nggak bisa Pak itu. Gitu ya. Betul. Tat mau tanya Tat, kalau tadi kita tidak tahu jumlah yang kita tinggalkan. Jadi kita mau mengkodoknya kalau seandainya mungkin kita ikhtiarkan bahwa sholat kita, setiap kita sholat, kita double sholat kita. Itu bagaimana Tat? Contoh, jadi kita tidak pernah tahu, kita yakin bahwa pernah meninggalkan sholat kita pada waktu masa lalu, tapi tidak pernah tahu berapa jumlahnya. Iya. Terus kemudian kita mempunyai niat untuk mengkodoknya dengan melaksanakan 2 kali setiap sholat seandainya itu Tat. Jadi kita sholat hari ini subuh, terus kita sholat subuh lagi kita niatkan. Karena kita tidak tahu jumlahnya, apakah boleh, yang pertama itu. Terus kemudian saya pernah mendapatkan satu kajian, atau mungkin saya salah ini, bahwa sholat yang kita tinggalkan yang wajib itu bisa ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Itu seperti apa Tat penjelasannya? Iya. Terima kasih. Makasih Pak. Yang pertama jawabannya bahwa boleh Pak. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa Bapak dalam satu waktu itu mengganti 3 waktu sholat yang telah lalu, atau 5 waktu sholat, atau hanya 1 sholat. Hanya 1 waktu gitu ya. Jadi misalnya Bapak sholat zuhur mengganti sholat zuhur saja, boleh. Atau Bapak habis sholat zuhur Bapak kemudian mengganti 3 waktu, boleh. Atau habis sholat zuhur Bapak mengganti 5 waktu, boleh. Gitu. Jadi misal habis sholat subuh, sholat subuh, kayaknya yang banyak mah sholat subuh kali ya. Habis sholat subuh misalnya mengganti sholat subuh saja gitu, boleh Pak. Berapa kali? Ya terserah, habis sholat subuh sekali, habis sholat subuh lagi, ntar sholat subuh lagi, boleh. Jadi dalam satu waktu kita mengganti, bisa ganti 1 waktu, bisa 3 waktu, bisa 2 waktu, bisa 5 waktu, boleh ganti ya Pak ya, gitu boleh. Nah jadi terserah seperti itu, boleh. Dan itu tidak disyaratkan tertib, karena waktunya udah lama banget itu kan ya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, sholat sunnah itu bisa nggak menambal sholat wajib yang kita kerjakan yang dianggap kurang memenuhi syarat dan rukun, bukan menambal bahwa gugur kewajiban sholat wajib kita gitu Pak. Jadi sama seperti zakat fitrah. Jadi dalam hadis Nabi SAW, kalau ada puasa Ramadannya yang kurang, maka puasa Ramadan yang kurang itu karena ngomongin orang atau apalah misalnya seperti itu, di hadis itu disebutkan itu bisa ditutupi kekurangannya karena kurang sempurna dan sebagainya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Sama seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah itu misalnya agak ada kurang khusyuk misalnya, nah maka kan hadis kusinya, malaikat lihat hambaku sholat, apakah sempurna sholatnya? Kalau dia kurang sempurna, kata Allah dalam hadis kursi itu, lihat dia sholat sunnah enggak. Kalau dia sholat sunnah, maka catat pahala sholatnya telah sempurna dengan sholat sunnah. Sholat yang wajib yang dia kerjakan ditambah dengan sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini bukannya menambal ibadah sholat wajib kita yang kita tinggalkan, bukan Pak, tapi melengkapi atau juga menutupi kekurangan ibadah sholat wajib kita. Gitu ya Pak.
Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 waktu yang memang dilarang sholat, Pak. Yang pertama ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari sedang di tengah-tengah, bukan tergelincir. Zuhur itu kan udah agak tergelincir. Di tengah-tengah itu kan gini, Pak, kita naruh barang kemudian nggak ada bayangan. Kalau zuhur itu kan bayangannya udah bergeser matahari gitu ya. Nah, waktu matahari terbit, waktu matahari sedang di tengah-tengah, dan ketika matahari terbenam, itu ulama mengatakan haram sholat. Oleh karena itu, ada sebagian ulama mengatakan termasuk yang dilarang sholat adalah pada waktu-waktu itu. Ada sebagian ya Pak. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan bahwasannya ada pengecualian. Misalnya orang yang tahiyatul masjid atau orang yang sholat janazah termasuk orang yang mengqadha sholat. Kenapa? Meskipun dilarang waktu sholat, kalau memang nggak kepentingan nih Pak waktu itu, kalau misalnya kitanya nggak terlalu punya kepentingan di waktu yang 3 tadi, ya nggak usah sholat lah gitu kan. Ini kan mengqadha ini karena kepentingan apa? Takutnya kita nggak ada umur ini kan. Saya nggak ada umur lagi, maka meskipun waktu dilarang sholat, maka di waktu tersebut ya, mayoritas ulama mengatakan boleh itu Pak, kecuali Hanafi ya, yang lain mengatakan boleh. Iya, jadi bahasa ininya ya Pak, jangankan yang wajib ya, kalau orang sudah saking cintanya sama Allah, yang sunnah saja kalau tertinggal itu bisa jadi dia qadha dan itu boleh. Dan saya sering Pak, jadi ketika misalnya datang kayak apa namanya pekan lalu kalau tidak salah ya, pekan lalu saya di Al-Kautsar ya, di Masjid Al-Kautsar Villa Nusa Indah 1 tidak salah itu. Sampai sana itu sudah apa namanya qomat. Nah kemudian belum sempat qobliyah gitu kan, belum sempat qobliyah ya boleh nanti setelah qobliyah setelah sholat subuh kita dibolehkan niat mengqadha sholat qobliyah subuh seperti itu. Nah jadi boleh mengqadha, tapi mungkin bisa kita lihat juga kondisinya, karena memang ada waktu-waktu yang dalam artian dilarang, dalam artian bahwa tidak ada ba'diyah subuh sama ba'diyah asar itu kan. Nah sehingga kemudian kita lihat juga kondisinya, jangan karena kita mengqadha qobliyah subuh, habis sholat subuh langsung kita berdiri misalnya gitu kan. Nanti lihat kondisi juga, antara di rumah atau di mana, jangan sampai kemudian jadi timbul pertanyaan orang gitu kan, loh kok habis sholat subuh dia sholat ba'diyah gitu, padahal nggak ada. Nah jadi nanti lihat juga kondisinya, entah kita kerjakannya di rumah, tapi kemudian kita misalnya mengqadha sholat qobliyah, dan itu boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangankan sholat wajib ya Pak, kalau orang yang sudah sangat cinta dengan Allah, yang sunnah pun dia kerjakan meskipun itu tertinggal dengan mengqadha sholat tadi qobliyah seperti itu. Dan itu ada memang syariatnya seperti itu. Gitu Pak? Cukup ya? Cukup demikian. Jadi yang punya utang dibayar ya? Ya. Gimana Pak? Baik ya, kalau sudah selesai, nggak maksud saya ditutup dengan doa. Iya, sebentar Pak. Intinya yang punya hutang dia harus segera dibayar, dan kemudian tata caranya ya Pak, tata caranya boleh Bapak baca keras, boleh Bapak baca pelan. Meskipun itu sholat isya dikerjakan di waktu zuhur, itu kalau kata jumhur ulama, maka boleh dibaca, atau sebaliknya kata Imam Syafi'i boleh dibaca. Tapi nggak mungkin ya Pak ya, bukan nggak mungkin, kayaknya malu ya sholat isya di waktu zuhur kemudian Bapak bacanya kencang gitu kan ya. Atau sholat zuhur di waktu isya itu kan. Nah ini kan ya silahkan lah, artinya kalaupun dibaca lirih dibolehkan, dibaca kencang juga dibolehkan, itu seperti itu. Yang penting kalau kita sekarang sudah tahu saya punya hutang sama Allah sholat, jangan sampai berada di neraka sakor, harus diganti ya Pak ya. Jadi sekarang udah tahu ilmunya, nggak ada lagi alasan, wah saya dulu nggak tahu ya Allah gitu kan. Nah, sekarang udah tahu, harus kita ganti sekarang seperti itu ya, segera. Demikian barangkali cukup ya. Saya mohon maaf dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.